Anak-anak? Pagi, Pak. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang membuat kesepakatan disiplin yang positif. Nah, Bapak akan menugaskan pembuatan disiplin yang positif itu berupa aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Saya sudah membagikan kertas kepada perwakilan dari setiap kelas, ya, dan sudah ditulis atau dikerjakan mengenai peraturan-peraturan disiplin yang positif apa saja yang menjadi ide dari peraturan-peraturan yang kamu buat. Ayo, ada yang tahu? Tangan. Ya, datang pada waktu pukul 7.30. Ada lagi yang? Atau pegawai di setiap hari. Iya, daftar datang bagaimana? Datang tepat waktu. Bagaimana waktunya? Sebelum pukul berapa? 7.30. Yang kedua tadi apa yang kedua? Daftar hadir daripada guru atau siswa diisi tiap hari. Yang nomor 3, apa lagi yuk? Ciri-ciri disiplin positif kita di sekolah ini yang ingin kita sepakati bersama. Ayo, siapa nomor 3? Ya, coba. Zaman jam pelajaran berlangsung tidak diperkenankan pengamatan di ruangan kelas. Oke. Jam pelajaran tidak diperkenankan, tidak boleh mondar mandir. Ya, mondar mandir di kelas. Nomor 4, ada lagi yuk. Nomor 4. Saya Pak. Ya, silakan. Bagi yang berhalangan wajib membuat surat izin sekolah. Iya, wajib berhalangan. Wajib membuat surat izin. Ya, dapat membuat surat izin berupa peraturan atau pemberitahuan sakit, izin dengan urusan penting, izin dengan urusan keluarga, dan apabila tidak memiliki surat keterangan dari orang tua atau pemberitahuan informasi dari orang tua, berarti dikatakan tidak hadir atau hadir. Ya, kita sudah membuat beberapa kesepakatan, ya, kesepakatan tentang disiplin yang positif. Nah, jadi Bapak panggil ke depan untuk menempelkan di kertas karton ini berupa ide-idenya. Ayo, siapa yang pertama? Ayo maju ke depan. Ambil satu. Tempel. Ditempel di sini. Nah, ya. Nomor 1, datang tepat waktu sebelum pukul 7.30. Ya. Nomor 2, daftar hadir guru dan siswa diisi setiap hari. Nomor 3, selama jam pelajaran tidak diperkenalkan mondar mandir di ruangan ke kelas. Oke. Yang nomor 4, bagi yang berhalangan wajib membuat surat izin, ya, surat pemberitahuan dari orang tua, dari siswa itu sendiri. Positif. 1. Datang tepat waktu sebelum pukul 7.30. 2. Daftar hadir guru atau siswa diisi setiap hari. 3. Selama jam pelajaran tidak boleh mondar mandir di kelas. 4. Bagi berhalangan wajib membuat surat izin. Oke, baiklah, demikianlah peraturan disiplin positif. Kalau ada nanti yang kurang atau yang lebih,
kita akan perbaiki, kita akan tambahkan, dan Bapak harapkan peraturan disiplin yang positif ini dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan melakukan pengembasan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan dapat dilakukan secara konsisten. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta keyakinan kelas. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Serta yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia berkualitas dengan 5 posisi kontrol serta praktek dari segitiga restitusi itu sendiri. Disiplin positif merupakan upaya pendekatan mendidik murid dalam melakukan atau membentuk kontrol diri dan menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga memunculkan nilai-nilai kebajikan pada sikap dan tingkah laku. Yang kedua, teori kontrol adalah setiap tindakan yang memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, di mana posisi kontrol hanya dapat dilakukan oleh dirinya sendiri. Kita hanya bisa memahami cara pandang orang tersebut. Teori motivasi. Motivasi terbaik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik, sehingga menimbulkan rasa percaya diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hukuman dan penghargaan, hukuman adalah bentuk pengendalian seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, sehingga identitas yang tercipta adalah identitas yang gagal. Penghargaan adalah suatu bentuk pengendalian seseorang dengan memberikan sesuatu, sehingga motivasi yang muncul bersifat ekstrinsik sehingga menyebabkan terciptanya identitas yang gagal. Posisi kontrol guru, di mana posisi yang ideal adalah sebagai seorang pendidik dalam manajer, dan posisi pendidik berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada dengan menganalisis kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah tindakan atas dasar pemenuhan kebutuhan seperti bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, kebebasan, kekuasaan, serta kesenangan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama dan berkolaborasi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dijalankan secara konsisten dan penuh komitmen dalam menumbuhkan budaya positif. Segitiga restitusi itu memberikan penawaran, bukan perasaan. Restitusi tersebut membimbing dan menumbuhkan disiplin positif dengan motivasi intrinsik dengan 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, serta yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.